Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap pada pembelajaran pagi hari ini? Nah, ayo dipersiapkan terlebih dahulu buku dan alat tulisnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Ibu Adila pimpin dari sini ya. Ayo kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar dari tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan, pembelajaran kedua. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan lingkungan di sekitar kalian. Bagaimana kondisinya? Apakah masih kotor atau sudah bersih? Lingkungannya kotor ternyata tidak baik loh bagi organ pernapasan. Lalu, bagaimana ya caranya agar lingkungan kita tetap bersih dan sehat? Iya, betul. Dan cara menyapu, membuang sampah pada tempatnya, dan masih banyak cara-cara lainnya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara merawat organ pernapasan dan mempelajari tentang poster. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dalam KD 3, tujuan yang pertama yaitu dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang lingkunganku hijau, udaraku bersih dengan tepat. Yang kedua adalah dengan mengamati video, siswa mampu menemukan informasi tentang cara merawat organ pernapasan dengan tepat. Dalam KD 4, tujuan yang pertama yaitu dengan menuliskan pengalaman dalam bentuk cerita, siswa mampu menyajikan hasil menulis pengalaman tentang lingkunganku hijau, udaraku bersih dengan cermat. Yang kedua adalah dengan mencermati teks bacaannya disajikan, siswa mampu membuat poster tentang merawat organ pernapasan dengan tepat. Pada kegiatan pertama, kita diminta untuk membaca teks bacaan yang ada di LKPD. Sekarang Bu Adila akan membacakannya ya. Citra dan tempat tinggalnya. Suatu sore, Citra bersama ayah dan ibu sedang duduk di teras halaman depan rumah. Di halaman rumah mereka terdapat taman kecil. Di taman itu tumbuh aneka tanaman bunga. Di sudut taman juga terdapat pohon mangga, dan suasana di teras rumah terasa sejuk. Tiba-tiba, Citra terbatuk-batuk karena mencium bau asap. Kelihatannya, seseorang tengah membakar sampah daun-daun yang belum kering. Asap sampah yang dibakar itu begitu pekat sehingga udara jadi tercemar asap. Ibu segera memberikan minuman kepada Citra. Kemudian, ayah Citra mencari orang yang membakar sampah tersebut. Ayah Citra menasehati dan memberitahu agar memilah sampah terlebih dahulu sebelum membakarnya. Setelah kejadian ini, ayah Citra mengajak warga desa untuk kerja bakti dan memberitahu memilah sampah yang benar sebelum dibakar. Dan juga memberitahu warga untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitar agar terhindar dari penyakit yang menyerang tubuh dan organ pernapasan kita. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, kalian diminta untuk mengerjakan latihan soal yang ada di LKPD, yaitu menentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat cerita pengalamanmu mengenai lingkungan sekitarmu. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema lingkunganku hijau, udaraku bersih. Nah, anak-anak, sebelum Bu Adila menjelaskan materi mengenai 5W1H, Ibu ingin mengajak kalian untuk bernyanyi. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Aspek 5W1H.
5W1H pada umumnya digunakan untuk mengembangkan suatu ide cerita, baik itu berita, cerita fiksi, dan cerita apa saja. Dalam setiap penulisan informasi, entah itu dalam teks berita atau apapun, unsur 5W1H yang terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana digunakan untuk menjamin bahwa sebuah informasi dapat disampaikan dengan baik. Penggunaan unsur 5W1H membuat cerita atau cerita yang ditulis memiliki alur dan inti yang jelas. Nah, unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam 5W1H? Yang pertama adalah apa, merupakan unsur pertama yang wajib ada dalam suatu penulisan. Unsur ini akan menjawab pertanyaan seputar apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Yang kedua yaitu siapa, merupakan unsur siapa yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Yang ketiga yaitu kapan, merupakan unsur menjawab kapan terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian yang keempat adalah di mana, untuk menjawab di mana peristiwa tersebut terjadi. Dan yang ketiga yaitu mengapa, yaitu suatu peristiwa pasti terjadi bukan tanpa alasan. Kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Yang keenam adalah mengapa. Unsur ini mengharuskan penulis untuk menjabarkan bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Nah, setelah kalian memahami tentang aspek 5W1H, selanjutnya kalian membuat video tentang menceritakan pengalaman yang sudah kalian tulis dan dikirimkan video tersebut melalui WA Ibu atau grup WA. Selanjutnya pada kegiatan yang ketiga yaitu kalian diminta untuk mengamati video pembelajaran yang sudah Ibu sajikan. Sekarang kalian pelajari dan pahami bagaimana cara merawat organ pernapasan pada manusia. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Bu Adila akan menyampaikan materi kelas 5 tema 2 udara bersih bagi kesehatan, dan subtema 3 memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, pembelajaran kedua. Pada pembelajaran yang lalu, anak-anak sudah dijelaskan organ sistem pernapasan pada manusia. Masih ingatkah anak-anak ada organ apa saja pada sistem pernapasan manusia? Ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Baik, masih ingat ya organ sistem pernapasan pada manusia? Kemudian, gas yang dihirup oleh manusia namanya gas apa? Ya, oksigen. Dan gas yang dikeluarkan namanya gas karbon dioksida. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang bagaimana cara merawat organ sistem pernapasan pada manusia dan mempelajari tentang poster. Nah, anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini, ketika kita keluar rumah, anak-anak dibiasakan memakai masker. Ternyata, memakai masker adalah salah satu cara untuk merawat kesehatan organ pernapasan. Lalu, ada cara apa lagi ya untuk merawat organ pernapasan kita? Berikut penjelasannya. Cara yang pertama, makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan posisi tidur yang benar. Posisi tidur yang benar bagaimana ya? Miring ke kanan dan jangan telungkup. Berikutnya, cara yang kedua yaitu menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Caranya ada apa saja? Yang pertama, jangan merokok dan jangan pernah menjadi perokok aktif dan pasif. Perokok aktif adalah orang yang merokok secara langsung, sedangkan perokok pasif yaitu orang yang menghirup asap rokok. Cara yang kedua yaitu memakai masker, kemudian mengurangi makanan dan minuman yang dingin, serta mengurangi makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Cara yang ketiga yaitu merawat organ pernapasan. Ada apa saja caranya? Yang pertama, rutin membersihkan rongga hidung secara teratur dan rutin memeriksa kesehatan secara teratur kepada dokter, terutama ketika kalian merasakan ada gangguan pada pernapasan kalian.
Baik, cara yang keempat adalah dengan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekitar kita. Yang pertama, pastikan ventilasi di rumah kalian oke. Berikutnya, kalian harus rajin-rajin membersihkan rumah setiap hari. Membersihkan dengan kain basah sehingga tidak menimbulkan banyak debu. Kemudian, rajin-rajinlah untuk menanam tanaman hijau, karena dengan menanam tanaman hijau banyak memproduksi oksigen yang tentunya baik bagi kesehatan organ pernapasan kita. Lalu, cara yang terakhir adalah jangan biarkan ruangan menjadi lembab, karena ruangan yang lembab akan menyebabkan bakteri dan virus berkembang biak. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Nah, dari materi yang Ibu Adila sampaikan tadi akan lebih bermanfaat jika anak-anak menyampaikan kepada orang lain. Bagaimana cara menyampaikan kepada orang lain? Banyak sekali caranya. Salah satunya yaitu dengan poster. Poster tentang apa? Tentunya poster tentang merawat ke organ pernapasan manusia. Anak-anak sudah tahu belum apa itu poster? Poster adalah karya seni yang membuat komposisi gambar dan huruf. Lalu, apa bedanya Bu, poster dengan gambar-gambar yang lainnya? Kita lihat ciri-ciri poster berikut. Yang pertama, bahasanya mudah dipahami. Yang kedua, kalimat jelas, singkat, dan bermakna. Yang ketiga, kalimat dan gambar saling berhubungan. Yang keempat, mampu memikat minat publik dan masyarakat. Nah, seperti apa contoh poster itu, Bu? Nah, kita lihat bersama-sama ya. Di sebelah kanan adalah poster yang mengajak kita untuk mencuci tangan agar tidak menjadi sarang kuman. Dengan tampilan yang menarik dan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian poster yang ada di sebelah kiri yaitu isi piringku dengan makanan-makanan yang bergizi. Ciri-cirinya yaitu gambar tampilan sangat menarik dan bahasa mudah dipahami ya anak-anak. Nah, kalian tadi sudah menyimak penjelasan Ibu mengenai bagaimana cara merawat organ pernapasan pada manusia dan mempelajari tentang poster. Sekarang, ayo anak-anak kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan atau yang sudah ada di LKPD. Terima kasih sudah menonton video Ibu. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini dapat kalian pahami dan segera mengerjakan tugas kegiatan keempat. Setelah kalian mengamati video tersebut, kalian diminta untuk mendiskusikan bersama anggota keluarga untuk mencari tahu bagaimana cara memelihara organ pernapasan dengan benar. Kegiatan keempat, kalian diminta untuk membuat poster bersama orang tua dan anggota keluargamu tentang cara merawat organ pernapasan. Setelah kalian mengamati video yang Ibu sajikan tadi, Ibu harap kalian dapat membuat poster dengan tema cara merawat organ pernapasan dan kalian dapat berkreasi sebaik mungkin. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari beberapa materi. Materi apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Yang pertama yaitu aspek 5W1H. Yang kedua, cara merawat organ pernapasan. Dan yang ketiga yaitu membuat poster. Setelah kita mempelajari materi cara merawat organ pernapasan, Ibu mempunyai lagu tentang cara merawat organ pernapasan. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Untuk mengukur sejauh mana anak-anak paham pada pembelajaran pada pagi hari ini,
Di bawah ini, Ibu sudah menyediakan link untuk mengisi latihan-latihan soal. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah benar-benar memahami pada pembelajaran pagi hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Sekarang, Ibu akan membacakan 2 pesan moral yang sudah kita pelajari dalam pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama yaitu membersihkan lingkungan sekitar sangat penting, karena dengan lingkungan yang bersih kita dapat hidup sehat dan nyaman. Yang kedua yaitu dengan membuat poster merawat organ pernapasan, kita dapat mengingatkan masyarakat agar selalu menjaga lingkungan yang bersih bagi kesehatan. Nah, anak-anak, bagaimana pada pembelajaran pagi hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, alhamdulillah ya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, jangan lupa tetap memakai masker dan tetap menjaga kesehatan pada masa pandemi saat ini. Dan jangan bosan-bosan, terus belajar di rumah ya. Tetap semangat, tetap belajar, dan terus belajar. Anak hebat pasti bisa. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih banyak. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.